Menurut Nyi Parwati, sudah hampir sebulan. Segala macam obat sudah diberikan, tapi tidak ada hasilnya. Makanya gimana Ki Ageng? Kau ini pikirannya makan melulu. Loh, orang hidup kan harus makan. Iya kan Ki Ageng? Iya, betul. Kalau soal makanan kamu memang nomor satu. Maisa, Apa? lihat itu badannya. Separuh hitam, separuh lagi merah. Kok bisa begitu ya? Mana aku tahu. Di awal episode ini, kita menuju pada Tirta, anak bajang lanang yang kini tiba-tiba saja sudah menjadi remaja setelah belasan tahun tinggal dan latihan ilmu kanuragan bersama dengan Ki Panut dan Nyi Panut. Kini ia telah menguasai ilmu yang cukup tinggi, tidak hanya ilmu kanuragan, namun juga ilmu kesaktian, serta dibekali oleh ilmu akhlak dan budi pekerti yang baik, sehingga membuat mental dan perilaku serta ilmu yang dimilikinya menjadi seimbang. Dalam artian bahwa Tirta tidak hanya memiliki ilmu kesaktian saja, namun juga dibekali oleh budi pekerti yang luhur. Tidak seperti Arya Soma yang kini telah tewas karena ilmunya dikalahkan dengan budi pekertinya yang jelek. Akhir-akhir ini, ketika latihan sendiri, Tirta selalu diawasi oleh pendekar bertopeng tengkorak yang sepertinya adalah Ki Panut. Siapa orang itu? Aneh, orang itu tiba-tiba saja menyerangku. Kalau dia memang bermaksud jahat, aku bisa celaka. Dia tiba-tiba menghilang. Benar-benar aneh. Tirta pun menjadi penasaran dan ingin mengetahui siapa pendekar bertopeng tersebut. Setelah latihan, ia kini menuju ke gua tempat tinggalnya, di mana Nyi Panut tampak sedang membakar seekor ayam yang baru saja dibawa oleh Ki Panut dari hutan. Wanita itu pun mempertanyakan tentang Tirta yang kelihatannya sangat letih. Pemuda itu pun tidak menceritakan kalau ia baru saja diserang oleh pendekar misterius. Ki Panut sendiri terlihat sedang tidur di salah satu sudut gua tersebut. Namun kemudian ia segera bangun dan menghampiri Tirta yang sedang memakan ayam bakar Nyi Panut. Mereka berdua pun makan bersama sembari membicarakan tentang tempat tinggal mereka yang tidak pernah menetap. Tirta pun mempertanyakan mengapa mereka selalu berpindah-pindah tempat. Kenapa kita berpindah-pindah tempat terus, Kek? Agar kau bisa menamatkan semua ilmu yang akan aku turunkan padamu. Untuk melawan mereka? Di hari itu, Tirta pun kembali berlatih seperti biasanya. Ia pun selalu melatih jurus-jurus pedang naga angkasa yang telah dipelajarinya bertahun-tahun. Ilmu pedang sepasang naga angkasa memang bukanlah nama kosong belaka, sebab kenyataannya ilmu itu merupakan sebuah ilmu yang langka dan sulit untuk dicari tandingannya jika Tirta mau menyempurnakan jurus-jurus tersebut. Dan saat ini, anak bajang Lola itu
telah menguasainya dalam tingkatan yang tinggi. Ki Panut pun selalu mengujinya dengan menyamar sebagai pendekar bertopeng. Dan sebenarnya semua itu bukanlah tanpa alasan. Namun Ki Panut memiliki tujuan tersendiri yang disembunyikannya dari Tirta, karena akan ada pelajaran-pelajaran penting dari penyamarannya tersebut yang akan diajarkannya untuk putranya itu. Gila, orang itu seakan dapat membaca pikiranku. Dia juga dapat menebak ilmu pedangku. Siapa dia? Sabar. Itu menunjukkan ilmumu belum seberapa, Tirta. Belum cukup untuk menghadapi orang-orang yang menginginkan nyawamu. Beberapa hari berturut-turut, orang itu menyerangku tanpa sebab, kek. Setelah berhasil merobohkan aku, dia pergi begitu saja. Kenapa pedangmu bisa patah? Waktu aku sedang berlatih ilmu pedang, orang itu datang lagi dan terus menyerangku, kek. Anehnya, orang itu memiliki kemampuan ilmu pedang yang sama sepertiku, kek. Ilmu pedang naga angkasa. Iya, tadinya aku kira kakek yang menyerangku. Tapi... Dari tadi kakek menemani nenekmu membakar ikan. Memang luar biasa cara Ki Panut mengajarkan Tirta tentang ilmu budi pekerti, yang jelas tidak hanya melalui nasihat atau pembicaraan saja, namun juga langsung dengan tindakan, sehingga dengan tindakan tersebut kemudian mencetuskan sebuah kesimpulan tentang baik buruk, benar salah. Sangat berbeda cara mendidik anak yang dilakukan oleh Ki Panut dan Nyi Panut dengan Nyai Parwati yang hanya menuntut anaknya untuk berbuat baik tanpa pernah mengetahui dan menyelidiki apakah anaknya itu telah benar-benar menerapkan ajarannya ataukah malah sebaliknya. Nyi Panut pun kini memberikan sebuah pedang pusaka pengganti pedang Tirta yang telah patah karena serangan dahsyat pendekar bertopeng. Tampaknya pedang itu adalah sebuah pusaka simpanan Nyi Panut yang dahulu pernah mengantarkannya menuju pada kejayaan. Namun kini wanita itu merasa bahwa Tirta lebih membutuhkan pusaka yang dimilikinya itu, sehingga ia akan mewariskannya kepada putranya tersebut. Ini... Iya, aku hadiahkan padamu. Tapi... Pedang ini sudah menemani aku sepanjang hidupku. Aku dan kakekmu sudah tidak tertarik lagi pada dunia pendekar. Tapi, Nek, tapi... Dan ingat, Tirta, kalau tidak dalam keadaan memaksa, jangan kau cabut pedangmu itu. Ingat. Baik, Kek. Lapor, Guru. Mau laporan apa? Sang ketua topeng emas mati. Apa? Arya Soma topeng emas mati? Betul, Guru. Sekarang ada di hutan Bulak. Baik, aku akan melihatnya. Baik, Guru. Raden, tunggu di rumah. Jangan kemana-mana. Baik, Guru. Grandong, ikut aku. Ketika itu, tampak Nyai Parwati yang sedang bersedih di depan jasad Arya Soma putranya. Kiai Ageng Jembar Jumantoro dan Kiai Jamas yang menemaninya pun menyuruh wanita itu untuk tetap bersabar, sebab hanya itulah yang dibutuhkan oleh wanita tersebut sekarang.
Akan tetapi, tampaknya sulit juga mengarahkan ibu Arya Soma tersebut, yang pada dasarnya sifatnya pun hampir sama dengan anaknya, yaitu sama-sama keras kepala dan sulit untuk diarahkan. Bahkan ia kini sampai-sampai menyumpahi Tuhan yang telah mencabut nyawa anaknya. Wanita itu benar-benar tidak terima anak durhakanya tersebut mati. Padahal sebenarnya kematian masih terlalu pantas untuk pemuda tersebut. Kiai Jamas dan Kiai Ageng Jembar Jemantoro dengan sabar mencoba untuk menasihati wanita tersebut dengan kata-kata yang tidak menyinggungnya. Namun hasilnya adalah tidak mudah untuk menasihati orang yang sudah dirasuki hawa amarah, dendam, dan kebencian. Nyi Parwati ingin anaknya hidup, Nek. Akan aku hidupkan, Gerandong. Asal Nyi Parwati mau mengikuti jalanku. Iya, Nek. Kita datangi saja rumah Nyi Parwati. Untuk apa, Nek? Untuk menghidupkan ketua. Ya, lagi-lagi mak lampir datang ketika ada orang yang sedang dilanda dendam dan amarah. Sungguh repot dan akan menjadi malapetaka besar jika wanita tersebut sampai terpengaruh oleh bujuk rayu setan-setan jelek tersebut. Di hari itu, tampak Nyai Parwati yang sedang menunggui anaknya, dan ia masih berharap mayat tersebut bisa hidup kembali. Padahal ia sudah tahu kalau anak durhakanya itu telah benar-benar mati. Namun ia masih saja ingin menghidupkannya kembali. Ya, sungguh aneh seorang Nyai Parwati memiliki pikiran yang konyol seperti itu. Ia pun kini berbicara dengan dirinya sendiri, yang intinya adalah mengecam apa yang telah dilakukan oleh Topeng Hitam kepada anaknya. Dan ia pun bertekad untuk membalas dendam kepada Topeng Hitam, karena ia merasa bahwa nyawa harus dibayar dengan nyawa. Ia tidak pernah mau berpikir mengapa Topeng Hitam sampai menjatuhkan tangan berat kepada Arya Soma, sebab semua itu pasti ada alasannya. Lagi pula, selama ini ia sudah tahu dan paham tentang sepak terjang Arya Soma dan perangai buruk anak itu yang selalu merugikan orang lain. Namun walaupun demikian, ia tetap saja tidak memperdulikan hal tersebut. Ia tetap hendak menagih hutang nyawa itu. Bahkan ia ingin menghidupkan anaknya kembali. Tega melepaskan ajian Kalamaruta pada anakku. Aku akan balas kekejamanmu. Hutang nyawa, bayar nyawa. Kenapa buru-buru? Supaya tidak keduluan oleh Kiai Sebayu dan Kiai Jamas yang selalu ngotot agar mayat Arya Soma itu segera dikubur. Ini makhluknya yang menculik anak perawan Untang-Anting. Dari mana ini? Siapa kalian? Jangan banyak omong, Malampir. Serahkan anak perawan Untang-Anting pada kami. Aku sendiri sedang mencarinya. Gerandong, bereskan kedua ini. Beres, Nek. Hiya. 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 Kau mau melawan aku? Bagus. Aku tidak perlu mengeluarkan tenaga banyak-banyak. Hiya. Ah! Dasar lampir licik, ia kini mengeluarkan siluman yang lebih hebat lagi dari dalam tongkatnya.
sehingga sangat membantu Grandong yang juga sedang kewalahan menghadapi lawannya. Ia pun kemudian mengajak Grandong untuk segera pergi dari tempat tersebut karena ia merasa percuma saja buang-buang waktu di tempat itu untuk menghadapi orang-orang yang tidak jelas. Mereka pun kemudian pergi melalui jalur siluman untuk menuju ke rumah Nyai Parwati. Sementara itu, dua anak buah naga percona yang ditinggal Mak Lampir itu pun kini masih sibuk menghadapi lawan-lawannya yang kemampuannya hampir sama dengan mereka. Bahkan kini mereka sendiri yang kerepotan menghadapi makhluk-makhluk utusan Mak Lampir tersebut. Salah satu dari keduanya pun mulai keteteran dan akhirnya dapat dijatuhkan oleh lawannya. Sedangkan yang satunya lagi masih bisa bertahan, namun tidak berselang lama ia juga harus jatuh dan dapat dikalahkan oleh kedua lawannya itu. Setelah menjatuhkan lawan-lawannya, para siluman utusan Mak Lampir tersebut pun segera pergi dari tempat itu karena tugas mereka telah selesai dengan baik. Bagaimana pendapat Romo Kiai? Sebaiknya Ananda Pangeran bicara langsung kepada Nyi Parwati. Yakinkan Arya Soma sudah meninggal. Nyawanya sudah lepas dari jasadnya. Arya Soma harus segera dikubur. Sudah berkali-kali kami ingatkan bahwa Arya Soma sudah meninggal. Tapi Nyi Parwati ngotot untuk menghidupkannya lagi dengan berbagai cara, meskipun melanggar aturan agama. Soma anakku, jangan tinggalkan ibu, nak. Kaulah satu-satunya harapan ayahmu. Kula nuwun. Nyi Parwati, aku teko, Nyi. Siapa kamu? Dari mana kalian masuk? Namaku Trinil. Lubang sekecil apapun aku bisa masuk. Aku bisa menghidupkan anakmu lagi. Jangan sombong. Kau bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan, tapi aku bisa membuktikan. Bunuh Jago It Indrajit. Baik, Nyai. Orang kalau sedang jauh dari Tuhan dan telah dibutakan mata hatinya, memang tidak bisa untuk berpikir jernih. Bahkan mainan anak kecil yang dipamerkan oleh Mak Lampir dan Grandong di saat itu pun dianggapnya sebagai sebuah keajaiban yang luar biasa. Seekor ayam yang baru saja dibunuh oleh Grandong itu pun kemudian langsung dihidupkan kembali oleh Mak Lampir. Memang sangat mudah untuk menghidupkan ayam itu kembali bagi manusia setan seperti Mak Lampir. Bahkan tukang sulap jalanan pun bisa melakukannya. Namun untuk menghidupkan manusia kembali tidak akan mudah, sebab si lampir jelek yang sedang menyamar itu harus mengadakan sebuah upacara persembahan yang memakan tumbal. Tunggu, apa upah untuk menghidupkan anakku? Kesetiaan berkawan. Mau membantuku jika aku mendapat kesulitan. Tidak memusuhi jika kau merasa aku berbuat salah. Upah uang? Aku tidak butuh uang. Aku sudah kaya. Baik, akan aku bayar upah yang kau minta. Hidupkan anakku cepat. Aku tidak bisa melakukannya di sini. Aku harus melakukan puja saji guna memanggil nyawa yang sudah pergi. Dasar wanita bodoh, begitu mudahnya ia masuk ke dalam perangkap setan-setan jelek. Ia pun kini menjadi sangat percaya dengan kedua orang yang belum dikenalnya itu. Kalau mereka memang bisa menghidupkan Arya Soma kembali. Padahal sudah sangat jelas, ia tahu bahwa anaknya itu telah benar-benar tewas. Mereka pun kemudian segera pergi ke markas Mak Lampir untuk melakukan upacara puja saji pembangkitan Arya Soma. Ketika itu,
Ki Ageng Sebayu yang sedang bersama dengan yang lainnya pun mendadak merasakan gerakan mak lampir yang telah mendahului mereka untuk membujuk Nyai Parwati. Sang Kiai pun kemudian mengajak mereka semua untuk mencegat mak lampir yang telah terlebih dahulu membawa mayat Arya Soma. Ia tidak bisa menjelaskan secara terperinci tentang apa yang sebenarnya telah terjadi ketika ditanya oleh Pangeran Purbaya, sebab ia hanya bisa merasakan saja tanpa mengetahui kepastiannya. Tak lama mereka berjalan, mendadak kini mereka pun telah bertemu dengan rombongan Nyai Parwati yang sedang membawa mayat Arya Soma. Nyai Parwati, Ki Ageng Sebayu, jangan ikuti perempuan itu, Nyai. Cepat bawa pulang Arya Soma, kuburlah. Dia sudah mati. Kiai jangan ikut campur, menyingkirlah. Tidak, aku tahu perempuan itu. Kurang ajar, Kiai macam apa kamu, ha? Berani-beraninya mengatakan aku perempuan. Akan aku bongkar rahasiamu, perempuan. Kepung. Biarkan Kiai. Serahkan Arya Soma padaku, Indrajit. Bukan aku yang punya. Minta saja pada Nyi Parwati. Nyi Parwati, atas nama Kerajaan Mataram, sebagai wakil Sultan, saya minta Arya Soma. Jangan diberikan, Indrajit. Nyai, mayat Arya Soma akan menjadi sumber malapetaka untuk rakyat Mataram dan seluruhnya, termasuk Nyai sendiri. Tidak, Arya Soma harus hidup. Pertahankan Arya Soma, Indrajit. Iya. Pangeran Purbaya yang hendak mengejar Grandong itu pun mendadak terhenti setelah mak lampir menariknya dengan tali tambang. Sang pangeran pun langsung terjatuh, namun ia juga sempat menarik kaki Grandong sehingga membuat setan jelek itu bersama dengan mayat Arya Soma pun juga terjatuh ke tanah. Beruntung kemudian datanglah Temenggung Martoloyo yang langsung memotong tali tambang yang membelenggu Pangeran Purbaya. Melihat dirinya telah lepas dan bebas dari jerat mak lampir, sang pangeran pun kemudian kembali mencoba untuk mencegah kepergian Grandong yang membawa Arya Soma. Biarkan Nyi Parwati. Jangan halangi aku, Kiai. Aku ingin anakku hidup. Nyai! Ya! Jangan ganggu anakku, Purbaya! Kurang ajar. Keduanya membawa Nyi Parwati memasuki alam jin. Siapa Romo Kiai? Lawan Anda, Pangeran. Sebenarnya dia mak lampir yang sedang menyamar untuk memperdaya Nyi Parwati. Ya, seperti itulah tipu daya setan yang akan dengan mudahnya mempengaruhi manusia yang tidak mampu menahan hawa nafsunya. Kini rombongan Nyai Parwati telah sampai pada sebuah gua angker yang bernama Gua Setro Ganda Mayit. Nyai Parwati sendiri merasa ngeri juga setelah berada di dalam gua tersebut. Namun ia mampu menepis perasaannya karena ia ingin sekali anaknya itu kembali hidup. Kini Pangeran Purbaya dan yang lainnya pun masih berada di sekitar hutan tempat mereka bertempur dengan mak lampir siang tadi. Kiai Ageng Sebayu pun kemudian menyarankan agar Pangeran Purbaya meminta bantuan kepada Gendowor saja, bukan kepada para prajurit Mataram yang nantinya akan percuma dan hanya akan menjadi korban keganasan musuh-musuh mereka yang sakti-sakti tersebut. Mintalah pada Gendowor. Hah? Gendowor? Iya. Apakah kesaktian Gendowor melebihi Mak Lampir dan Nyi Parwati untuk merebut Arya Soma? Bukan karena kesaktiannya. Gendoworlah yang bisa menghubungkan kita dengan topeng hitam. Kita minta tolong saja langsung pada topeng hitam. Aku sanggup mencarinya. Tidak.
kita ngomong dulu dengan Gedowor. Lalu, siapa lagi yang akan kita hubungi? Datuk Larang Tapa, Kalagondang, Panglima Kumbang, Truna dan Welu harus kita panggil. Aneh. Kenapa semuanya bangsa jin yang diinginkan Kiai Jamas? Paling juga karena Mak Lampir dan si Grandong lari ke alam kajinan, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang ketika itu sedang memanggil para siluman pengikutnya untuk menjaga tempatnya melakukan upacara puja arwah guna membangkitkan mayat Arya Soma. Siluman-siluman itu pun diperintahkannya untuk menjaga dengan ketat gua tersebut agar tidak ada yang mengganggunya. Sebab kalau sampai ada yang mengganggu sedikit saja, maka upacara yang dilakukannya akan gagal. Si Lampir pun mengatakan bahwa ketua mereka, Topeng Emas, tidak boleh mati. Ia harus tetap hidup untuk membawa mereka menuju kejayaan selamanya. Setelah itu, Mak Lampir pun segera memulai upacaranya yang dilakukan di dalam gua. Ketika itu, muncul sebuah suara yang mengatakan bahwa anak Nyai Parwati itu hanya bisa hidup di malam hari, sedangkan pada siang hari ia akan kembali menjadi mayat seperti biasanya. Sedangkan pada siang hari dia akan kembali seperti keadaannya yang sekarang ini. Hati-hatilah menjaganya. Arya Soma, kau hidup kembali anakku. Kita akan mencari orang yang telah membunuh istrimu dan membuat kau menderita. Ya. Arya Soma, ayo. Jalan. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.